Oke, doa selesai. Berarti kita masuk ke jantung kan, Dek? Soal kemarin kan? Jantungnya, Bang. Ya, ya kan? Iya, Bang. Yang kemarin ya, Bang. Ya, Dek. Suara Abang jelas, Dek? Jelas, Bang. Suara Fikri jelas, Bang. Putus-putus. Suara Fikri, Jelas, Bang. jelas, Dek. Jelas, jelas, Dek. Jelas ya, Bang. Jantung. Kemarin itu soalnya ini. Nah, coba kira-kira nomor 1 ini gimana, Bang? Ini, Dek. Belum nampak slide-nya, Dek. Oh, belum nampak, Coba ya, Bang? di share screen dulu. Ini udah nampak, Bang? Belum, Dek. Belum ya? Ntar ya, Bang. Fikri lift dulu ntar ya, Bang. Oh, boleh, boleh, Dek. Kalau ini kan nampak, Bang? Belum, Dek. Belum, ya? Dek. Suara Fikri nggak ada macet, Bang? Suaranya bagus, Dek. Tapi ini you are sharing screen aja di tempat Abang, Dek. Berarti kan belum nampak kan? Oh iya, share. Ini nampak? Ini nampak? Belum nampak ya? Nah, ini udah, Dek. Tapi ada kayak 6 kotak ya, Dek ya. Ada YouTube, Safari, Google Note ya. Ini berarti yang bawah kan? Angina pectoris ya. Udah nampak, Dek. Udah nampak. Nampak. Garis-garis merahnya nampak, Bang? Apanya, Fikri? Fikri buat garis merah gini nampak, Bang? Garis merah nggak ada lah, Dek. Di sini cuma ada nampak YouTube, Safari, Google Note, Zoom, Telegram, sama Acrobat, Dek. Acrobat, ya kan? Itulah cuma yang Abang nampak. Sama kayaknya iPad-nya kamu lah nih. Emailnya ada 516. Telegramnya ada 915. Nampak tuh. Belum ya? Iya.
Nah, udah deh, udah. Ini kayaknya soal kita kan? Udah. Ah. Udah, data satu kan? Dan ini udah. Ah. Mulai kita. Ya, Pak. Oke. Abang baca ya, Dek. Seorang perempuan berusia 52 tahun datang ke dokter praktek UGD dengan keluhan nyeri ulu hati, disertai mual dan keringat dingin. Pasien tidak mengeluh batuk maupun sesak. Pada pemeriksaan fisik temukan tekanan darah 150/90, RR-nya 24 kali. Hilang, Dek. Halo, Bang. Ya, Dek. Oh, jaringan Fikri ini berarti, Bang. Udah nampak sekarang share screen-nya, Bang? Share screen-nya di sini cuma brand private aja, Dek. Nggak nampak. Bentar ya, Bang. Fikri Ya. ini kan lagi. Bentar ya, Bang. Nah, ini ada nampak kayaknya iPad-nya. Udah, oke. Yuk. Oke, Bang. Abang mulai ya, Dek. Seorang perempuan berusia 52 tahun datang ke dokter IGD dengan keluhan nyeri ulu hati, disertai mual dan keringat dingin. Pasien tidak mengeluh batuk maupun sesak. Pada PMPIS tensinya 150/90, napasnya sesak 24, nadinya cepat 120 kali per menit, suhunya 36,7, berat badannya 80, tinggi badan 155, obes ya, Dek. Tidak ditemukan anemis maupun ikterus. Pada PMPIS tidak ditemukan rongki maupun wheezing. Dari hasil laboratorium didapatkan HB-nya 12 dengan leukosit agak tingkat sedikit, 12.100. Platelet bagus, fungsi hati meningkat nih, Dek. SGLT-SGPT-nya, GDS-nya pun agak naik sedikit. Urium kreatininnya agak naik sedikit aja ya, Dek ya. Pada EKG kita lihat di sini itu kayaknya ada T depresi ya di lead 1 ya, Dek, PQRST. Ya kan? Coba di lead 1 ada T depresi. Baru pertama APR, PQRS ke bawah. Oke, layak baca dia. Gini ya, Dek ya. APR itu ke bawah berarti layak baca EKG-nya. Baru irama ini reguler ya, reguler. Iya, reguler. Baru kalau Abang lihat di sini yang aneh kayaknya ada T depresi. STEMI nggak ada kayaknya sih. Bentar ya. 2 ada apa? 2 ST depresi ya kan, Bang? Oh iya betul. 1, 2 juga berarti kan 2.
PQRST 23 AVF. AVF-nya 2 ada juga. 3 3 di mana, Dek? PQRST. Tapi T-nya naik tuh. Enggak ada kan? Nah, 2 sama iya, AVF aja. setuju. AVL pun turun tuh T-nya. AVL. Ya, Ya kan? AVL ini kadang-kadang memang dia turun ya, Bang. Oh, ST depresi. oke. Berarti ke arah Ya, end AVL stage-nya juga deh ada. ya. Ya, Kemungkinan lebih ke ya. arah V1 V1 V2-nya gimana, Bang? V1 V2-nya PQ ke bawah kali tuh ya. Non PQRS. Bentar ya. Buka apa kamu, Dek? Ya, Bang, terpencet ya, Bang. V1. Kenapa kamu lingkari V1? V1 ST depre, ST elevasi ya, Bang. Oh, berarti STEMI lah nih ya. Ya, V1, V1 V2. V1 V2 STEMI anteri, STEMI septal. V3 enggak kan? V3 enggak, V4 enggak, V5 enggak. V6 ada depresi enggak ya? Enggak ya? V6 itu kayak V6 ya, V6 ya, Bang. Ya kan? V5 V6 depresi itu kan? Depresi. Satu AVL, satunya STD ini T inversi STD V1, V2, V3. Oh enggak ya. Kan harus yang XT apa? Kemarin Abang dapat kasus XT apa? Antero ekstensif ya istilahnya. Antero ekstensif dari V1 sampai semua. V5, V1 sampai V6 itu semuanya STEMI dia, Bang. Berarti ini belum kan? V3 sama V4 enggak ya? Setuju kan? Iya, Bang, setuju, Bang. Oke. Baru ditanyanya, tuliskan anamnesis dan pempis apa yang masih Anda perlukan untuk pasien ini. Kembalilah ya, kalau kita masalah anamnesis, boleh ke atas, Dek? Agak ke atas sedikit. Nah, kalau kita ke atas ini kan dia memang ada keluhan nyeri ulu hati. Berarti harus kita all chart-kanlah kembali ya kan? Itu kan belum jelas onsetnya udah berapa lama nyeri ulu hatinya, ya kan? Lokasi udah jelaskannya nyeri ulu hati, all chart, duration. Ada hilang timbul nggak nyerinya, ya kan, Dek? Baru karakteristiknya kayak mana? Apakah panas? Apakah kayak terhimpa benda berat? Apakah menjalar? Gitu-gitulah ya, Dek. Baru ada faktor memperingan, ada faktor memperberat. Baru apakah sudah diobati apa belum? Baru itu aja lah. Ada pernah sebelumnya seperti ini, kayak gitulah ya kan, Dek? Setuju? Setuju, Bang. Oke. Baru pempis. Oh, anamnesis lagi. Anamnesisnya lagi ini ada kita kan ada masalah ke EKG nih ya, Dek, nyeri. Mungkin bolehlah ada keringat dingin. Boleh kita tanyakan ada nyeri dada apa tidak? Karena di situ tidak ada data nyeri dada. Ya. Ada nggak nyeri dada? Nyeri dada. Ada nggak sesak nafas? Ada dibuat ya. Pasien tidak mengeluh batuk. Oke, nyeri dada kan nggak ada. Kita tanya lah, nyeri dada ada apa tidak. Baru di sini ada tinggi tensinya. Kita tanya lah, ada riwayat darah tinggi apa tidak, ya kan? Ada riwayat darah tinggi apa tidak. Baru ini kan agak obes ya, Dek ya. Kayak mana ya kira-kira aktivitas sehari-harinya, makanannya gimana, gitulah kita tanya ya. Baru kalau Abang rasa itu aja anamnesisnya. Tapi kalau pempis, mungkin ya kita bisa lihat dari head to toe lah ya, dari rambut, dari matanya, ya kan, apakah anemis, tapi itu udah nggak ada, icterus aman. Baru kita lihat dari ini kan ada nyeri dada, nyeri ulu hati ya, permintaan dada sama abdomen lah, Dek. Tora ya kan, baru kayak mana, apakah ada trill, apakah ada ictus cordis, apakah ada suara murmur, baru kayak mana dari abdomen, apakah ada nyeri tekan, kayak mana peristaltik, kayak apakah ada organomegali, ya kan. Baru Abang rasa dari abdomen sama tora itu aja.
ekstremitas mungkin kan ini jantung, kita tengoklah ada edema apa tidak, ya kan? Baru itu aja kalau dari yang Ade. Ada kurang kira-kira dari Fikri? Dari Abang. Oke, udah cukup baik Abang. Jadi nanti anamnesisnya itu di sini kan karena dia memang kita arahkan ke angina, anamnesis juga nanti di pertanyaan khusus untuk angina. Jadi tadi kan umumnya apakah keluhan tambahan gitu ya Bang, keluhan tambahan yang lain apa-apa aja yang ada. Nah, untuk anamnesis khusus ke angina, kita tanyakan berdasarkan beratnya angina. Contoh, jadi apakah keluhan nyeri ulu? Jadi nyeri ulu hati pada usia tua kita sangkakan sebagai angina pectoris, walaupun dia bukan nyeri dada. Jadi apakah nyeri ulu hatinya atau nyeri dadanya baru pertama sekali, dan bagaimana apakah bertambah berat nyeri dadanya? Kalau iya, itu masuk ke kelas 1. Kalau misalnya gimana Dek? Jadi apakah ini episode yang pertama sekali? Kalau pertama kali dia nyeri dada ya kan Bang, pertama kali dia nyeri dada atau nyeri ulu hati, maka kemungkinan itu yang kelas 1. Oke. Yang kelas 2, ada nggak nyeri dada pada waktu istirahat dan terjadinya dalam 1 bulan ini? Oke, tapi berarti dia lebih dari sekali. Ya, lebih dari sekali Bang. Oke. Tapi dalam 2 hari terakhir tidak ada nyeri dada, berarti masuk ke kelas 2. Dalam 48 jam terakhir tidak ada nyeri dada, kita masuk ke kelas kedua. Kelas ketiga, ada serangan angina saat istirahat, terjadinya akut dan terjadi dalam 48 jam terakhir. Jadi beda 2 sama 3, cuman terjadi dalam 2 hari terakhir atau tidak. Ya. 1, belum ada nyeri dada pada saat istirahat dan ini nyeri dada pertama sekali. 2, sudah ada nyeri dada istirahat tapi tidak dalam 2 hari terakhir. 3, terjadi dalam 2 hari terakhir. Nah, ini keluhan-keluhan umum berupa keluhan pada angina pectoris. Bang. Jadi nyeri dada seperti pada angina biasanya lebih berat dan lebih lama. Jadi nyeri dadanya itu nggak hilang, maksudnya kalau udah terasa nyeri cukup lama, lebih dari 20 menit atau lebih dari 30 menit biasanya. Oke, bisa timbul pada waktu istirahat, bisa enggak. Kalau udah pada waktu istirahat timbul, berarti antara kelas 2 atau kelas 3. Oke, nyeri dada dapat disertai dengan ini tadi yang keluhan tambahannya Bang. Ada enggak sesak napas, mual, muntah, ada enggak keringat dingin. Nah, kemudian di antara pasien SKA biasanya perempuan yang lebih sering menderita angina tidak stabil dan unstable atau NSTEMI umumnya pada orang yang lebih tua dan memiliki riwayat infark miokard sebelumnya. Oke, kemudian tanyakan riwayatnya kita dahulu. Ada DM enggak? Ada riwayat pernah melakukan revaskularisasi koroner, koroner ini yang Abang lupa ya, Dek. Pernah nggak dia melakukan PCI gitu ya Bang? Pernah nggak melakukan PCI? Ya, percutaneous coronary intervention. Kemudian nah ini untuk patofisiologinya ya kan Bang, ada 5 proses patofisiologi yang berperan dalam unstable angina atau NSTEMI. Jadi memang kan kalau kita lihat dari di sini interpretasi EKG pada pasien, di mana aja dia tadi Bang? Dia pertama ada Abang tengok dulu di septal. Septalnya apa? Septal itu V1, V2. V1, ya. V2, apa yang terjadi Bang? Ada ST elevasi. ST elevasi berarti septalnya STEMI. V5, V6, 1 AVL itu lateral. Apa yang terjadi? NSTEMI ya Bang? NSTEMI. Lateral, ya lateralnya NSTEMI. NSTEMI. 23 AVF inferiornya juga NSTEMI. Jadi ada 3 interpretasinya. Nah, ini patofisiologi untuk yang
unstable angina atau NSTEMI. Hampir mirip ya Bang, patofisiologinya. Nah, jadi ada yang kita sebut teori pertama itu ada plak berarti sumbatan, atau aterosklerosis yang ruptur. Nah, jadi rupturnya plak atau erosi plak ya akan menyebabkan terjadinya unstable angina atau NSTEMI. Atau teori yang kedua, terjadi sumbatan yang dinamis. Artinya sumbatan dinamis ini dia kadang sumbatan itu bisa menimbulkan gejala, kadang tidak. Kapan bisa menimbulkan gejala sumbatannya? Jika disertai dengan spasm arteri koroner di epikardium. Ini sering terjadi pada angina Prinzmetal. Angina Prinzmetal ini sering nyeri dadanya itu muncul, atau keluhan angina muncul pada saat cuaca dingin. Oke. Kemudian ada resistensi pembuluh darah pada pembuluh darah koroner. Jadi misalnya gini kan Bang, ada sumbatan. Sumbatan ini awalnya tidak menimbulkan masalah, tapi ketika pembuluh darah koronernya mengalami pengecilan atau vasokonstriksi, maka sumbatan itu jadi masalah karena lumennya semakin sempit. Oke, jadi pada saat spasm itu artinya pembuluh darahnya menyempit, itu akan menimbulkan masalah, contohnya pada angina Prinzmetal. Jadi kalau ditanya angina Prinzmetal itu apa yang terjadi? Pembuluh darahnya mengalami spasm. Jadi bukan saat cuaca dingin aja sebenarnya, pada saat istirahat. Ya, kita ambil cut off yang lebih luas saat istirahat, dan dia bisa hilang timbul gitu Bang. Bisa hilang timbul pada saat-saat tertentu saja. Oke, muncul pada saat istirahat, di malam hari, ya karena malam hari cuaca dingin, pada saat-saat tertentu. Kemudian pada saat dia menggunakan obat-obat vasokonstriktor lokal, contohnya tromboxan A2. Obat yang bisa menyebabkan vasokonstriktor bisa menyebabkan terjadinya angina pada obstruksi dinamis. Atau pasien dengan disfungsi endotel dari koroner, atau pasien yang terstimulasi sistem adrenergik. Sistem adrenergik ini adalah sistem simpatis, di mana sistem ini akan terstimulasi atau terangsang jika dalam kondisi dingin, atau dia menggunakan kokain, atau dia menggunakan zat-zat yang mengandung kokain. Yang ketiga, terjadi penyempitan hebat dari lumen arteri koroner yang disebabkan oleh pembentukan aterosklerotik. Jadi memang sumbatannya cukup lebar, cukup besar, cukup progresif, sehingga bisa menyebabkan penyempitan lumen yang hebat. Yang keempat, adanya inflamasi pada arteri koronaria. Yang kelima, APTS atau unstable angina yang sekunder. Angina pectoris tidak stabil yang sekunder menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen atau penurunan suplai oksigen. Misalnya, dia sudah ada sumbatan, ya, awalnya sumbatan ini tidak terlalu menyebabkan masalah, tapi ketika pasiennya sedang beraktivitas, berlari, maka nadinya meningkat, terjadi takikardi pada saat demam, pada saat hipotensi, anemia. Nah, jadi keadaan ini akan menyebabkan jantung atau sel jantung membutuhkan oksigen yang lebih banyak, sehingga terjadilah gejala-gejala unstable angina atau NSTEMI. Makanya ada cukup banyak ya patofisiologinya Bang, mana tahu nanti ditanya. Sampai di sini ada yang mau ditanya Bang? Masih belum, Dek. Oke, jadi interpretasinya sudah. Penunjang apa yang harus kita lakukan untuk menegakkan diagnosis? Tetap nanti EKG sudah dilakukan, kemudian pemeriksaan enzim jantung, kemudian Foto torak ya, Dek? ya, foto toraks juga bisa. Darah lengkap Kemudian perlu? perlu Bang.
Ini di awal nanti. Darah lengkap. Kemudian baru yang lain-lain ini seperti KGD. Karena orang yang DM itu, kalau DM-nya tidak terkontrol, resiko paling besar terjadi angina pectoris, profil lipid, dah itu Bang kira-kira. Nah, kemudian tuliskan penanganan awal pada pasien tersebut. Kita bahas dulu bagaimana ACS itu apa aja. Ya, jadi spektrum dari akut coronary syndrome, jadi judul besarnya akut coronary syndrome, dia ada 3 jenis, unstable angina, STEMI, dan non-STEMI dan STEMI. Non-STEMI dan STEMI ini udah terjadi miokard infark miokard. Tapi kalau unstable angina ini masih terjadi iskemik. Bedanya kalau iskemik itu masih kekurangan oksigen, ya, keadaan di mana sel jantung kekurangan O2. Kalau infark miokard, keadaan di mana sudah terjadi nekrosis. Makanya pada NSTEMI nanti enzim jantungnya dia meningkat. NSTEMI dan STEMI, enzim jantungnya meningkat. Yang membedakan NSTEMI dengan STEMI, NSTEMI itu gambaran EKG-nya ST depresi atau T inversi. STEMI gambaran EKG-nya ST elevasi dan nanti akan menunjukkan ki patologis di akhir. Keluhannya sama-sama nyeri dada dan akan nyeri dadanya semakin memberat dan ada radiasi dari nyeri dadanya itu seperti menjalar ke lengan kiri, ke punggung, ke bahu dan lain sebagainya. Tapi kalau unstable angina, ya, nyeri dadanya itu biasanya nyeri dada saat pertama sekali dan dia akan enzim jantungnya tidak meningkat. Gambaran EKG-nya sama dengan NSTEMI, sama-sama ST depresi. Yang membedakan nanti adalah enzim jantung. Oke. Nah, jadi kan STEMI, ST elevasi, ST segmen elevasi myocardial infarction. Kemudian non-STEMI itu non-ST segmen elevasi myocardial infarction, baru ada UAP, unstable angina pectoris. Nah, kemudian berdasarkan gejalanya, angina itu kita bagi menjadi 2. Ada angina tipikal, ada angina atipikal. Angina tipikal adalah rasa tertekan atau berat daerah retrosternal di belakang sternum dan menjalar ke lengan kiri, leher, dan area interskapular. Bisa atau juga bisa menjalar ke epigastrium. Berlangsung lebih dari sama dengan 20 menit, sering disertai berkeringat, mual muntah, nyeri abdomen, bahkan sampai pingsan. Kalau yang atipikal itu adalah nyeri yang terasa atau terjadi di daerah penjalaran angina tipikal. Jadi nyerinya bukan di dada, tapi di area lain, bisa di lengan, bisa di epigastrium. Maka kasus kita tadi lebih ke angina atipikal, ya. Dan rasa keluhan tambahannya itu atau keluhan yang dominan adalah gangguan pencernaan. Jadi nyeri epigastrium, mual muntah. Oke. Berarti Nah, lebih lebih sering atipikal ya, Dik, ya? Yang tadi. Iya, Bang. Kalau yang tipikal tuh nyeri dada sebelah kiri dia memang khasnya. Kemudian ya Bang, sering terjadi pada pasien-pasien yang lansia di atas 75 tahun atau 25 sampai 40 tahun dan ada penyakit penyertanya seperti diabetes, gagal ginjal menahun atau demensia ya Bang. Oke. Suara Fikri ada putus-putus Bang? Enggak, bagus Dek. Nah, kemudian angina ini berat ringannya gejala, ya ada 3 principal presentation dari angina di ACS. Jadi ada yang kita sebut sebagai presentasi klinis dari angina pada ACS itu jenis angina maksudnya Bang, jenis angina yang lain selain angina tipikal dan atipikal. Yang pertama ada angina res angina. Angina res ini adalah angina yang
angina tipikal yang menetap lebih dari 20 menit. Jadi dia pada saat istirahat nyerinya terus terjadi lebih dari 20 menit. Kemudian ada new onset angina. New onset angina adalah angina yang baru saja terjadi tapi harus minimal kelas 3 kita ambil dari CCS. Apa itu CCS? Nah, jadi ada 4 kelas berdasarkan CCS. Ya, CCS ini Canadian Cardiovascular Society. Yang pertama, kelas pertama, ya, aktivitas fisik biasa tidak menimbulkan gejala seperti bisa berjalan, bisa menaiki tangga, tidak ada gejala apa-apa. Artinya aman. Oke. Kemudian yang kedua sudah mulai ada keterbatasan aktivitas. Contohnya, dia sudah mulai sulit untuk berjalan atau naik tangga dengan cepat. Ya, kalau aktivitas itu akan menimbulkan gejala, gitu, Bang. Atau ketika dia stres akan menimbulkan gejala nyeri dada. Oke. Dan nyeri dadanya itu biasanya muncul ketika dia berjalan lebih dari 2 blok. Kalau di luar negeri itu mereka pakai blok itu kayak 2 gang gitu ya Bang, kayak dari 1 gang ke gang yang lain, 1 blok ke blok yang lain gitu ya Bang. Atau dia mulai muncul gejala ketika menaiki tangga. Kemudian kalau yang ketiga ini mulai lebih terbatas lagi aktivitas fisiknya. Dia mulai muncul gejalanya kalau udah berjalan 1 blok aja berjalan udah mulai muncul gejalanya. Oke. Kemudian yang keempat, dia tidak bisa lagi melakukan aktivitas fisik. Dia tidak bisa melakukan aktivitas fisik. Kemudian kalau yang increasing angina stabil yang mengalami destabilisasi. Jadi awalnya dia udah nggak ada lagi nyeri-nyeri dadanya, tapi lama-lama semakin berat. Ya progresif, makin sering terjadi, makin lama dan makin berat dan nanti akan jatuh ke kelas ketiga CCS. Tapi ini jarang, ini hanya untuk sekedar tahu aja, Bang. Jarang kita pakai. Nah, ini gejala-gejala dari infark miokard, tadi udah kita bahas beberapa. Ada berkeringat, kemudian mual muntah, kelemahan. Dari suara jantung kita bisa lihat suara jantung 1, 2, 3, 4. Nah, bisa terdengar suara jantung 3, Bang. S3 galop, ya. Kemudian bisa terdengar sistolik murmur sistolik. Oke. Kemudian, nah, pada gagal jantung pada pasien yang infark miokard yang luas, infark miokard luas itu bisa menyebabkan gagal jantung yang akut. Nah, jadi misalnya di anteroextensif, yes, terjadi infark miokard, itu bisa langsung menjadi gagal jantung akut, sesak nafas yang berat pasiennya. Nanti di paru-parunya terdengar ada rels. Oke. Nah, kemudian enzim jantung, nah ini yang harus kita periksa. Enzim jantung itu ada banyak, 3 yang sering kita pakai. Yang pertama, yang paling spesifik itu adalah troponin. Ya, troponin itu paling spesifik untuk jantung. Yang kedua ada CKMB. Nah, jadi ini biomarker untuk terjadinya nekrosis pada jantung. Jadi periksa troponin T, troponin I, CKMB. Oke. Nah, tapi untuk troponin, ya troponin dan CKMB ini biasanya akan meningkat 4 sampai 6 jam setelah onset dari SKA. Nah, jadi cukup lama. Jadi kalau misalnya dia nyeri dadanya jam 8, datangnya jam 9 pagi, biasanya CKMB atau troponin itu belum meningkat. Yang paling cepat peningkatannya adalah mioglobin. Oke, mioglobin itu dari 1 jam pertama udah bisa dideteksi. Ya, jadi kalau misalnya dia Bang datangnya 1 jam setelah nyeri dada,
bisa kita lakukan dulu pemeriksaan mioglobin. Nanti 4 jam selanjutnya baru bisa lakukan pemeriksaan CKMB dan troponin. Nah, ini algoritma evaluasi dan tata laksana SKA. Ya, Bang. Jadi kita nilai apakah ini SKA. Nah, pertama kita lihat EKG-nya, Bang. EKG-nya apakah dia normal atau tidak ada sama sekali kelainannya, dan periksa enzim jantungnya apakah dia normal. Kalau normal, observasi selama 12 jam, lihat ada nggak angina yang berulang. Kalau angina tidak ada yang berulang, EKG tidak berubah, biomarker jantung normal, maka kita tegakkan dia bukan SKA atau resiko rendah SKA, berarti kita bisa pulangkan dan rawat jalan. Tapi kalau misalnya biomarkernya berubah, EKG-nya berubah, anginanya berulang, maka harus kita terapi untuk infak miokard. Oke? Nah, ini juga kalau berubahnya nanti kita lihat ada perubahan ST, gelombang T, biomarker jantung positif, maka harus kita terapi definitif SKA yang onakomba. Nanti kita lihat terapinya, Bang. Atau kalau misalnya sejak awal kita udah lihat ada perubahan pada EKG, ada elevasi segmen ST atau ST depresi, tidak ada elevasi tapi dia depresi, maka lihat ya apakah anginanya berlanjut, apakah enzim jantungnya positif. Nah, kalau ada berarti kita terapi dia. Nah, tapi kalau misalnya ST elevasi kurang dari 12 jam, maka jadwalkan untuk melakukan terapi reperfusi. Ya, pasien ini kan LIA dominan ke ST depresi, maka kita bisa lakukan penggunaan obat-obatan saja. Nah, jadi kita masuk ke yang C. Yang ditanya selanjutnya adalah bagaimanakah penata laksana pada pasien ini. Ya, jadi kita lakukan tirah baring pada pasien ini, ya, pantau oksigen perifernya. Nah, kalau oksigennya di bawah 90%, maka berikan oksigen. Oke. Kalau di atas sama dengan 90% SaO2-nya, saturasi oksigennya, maka tidak perlu diberikan oksigen juga nggak apa-apa, Bang. Baru diberikan aspirin tambah clopidogrel, ya, diberikan pada semua pasien yang tidak diketahui apakah aspirin itu bisa bertoleransi terhadap pasien apa enggak. Pokoknya kita berikan aja aspirin. Ya, aspirin ini kita berikan yang sublingual, kemudian kita berikan biasanya bersamaan dengan clopidogrel, aspirin tambah clopidogrel, atau bisa dibarengi dengan penghambat adenosin difosfat yang lainnya, reseptor adenosin difosfat yang lainnya. Contohnya ticagrelor. Ya, jadi ada indikasi-indikasinya, Bang. Ticagrelor ini dianjurkan diberikan 180 mg dengan dosis awal, kemudian dilanjutkan dengan dosis pemeliharaan 2 kali 90 mg. Nah, ini boleh diberikan kecuali pada pasien-pasien yang direncanakan untuk melakukan reperfusi dengan fibrinolitik. Jadi kalau dia mau mendapat nanti RT-pease, itu reperfusi fibrinolitik, itu contohnya RT-pease atau streptokinase, maka ticagrelor nggak usah diberikan. Oke. Baru clopidogrel dianjurkan diawali 300 mg dan nanti diteruskan 75 mg pada pasien untuk terapi reperfusi. Nah, jadi kalau misalnya pasiennya tadi mau menggunakan RT-pease, maka pilihan obat pengganti untuk ticagrelor adalah clopidogrel. Jadi untuk pasien yang direncanakan melakukan terapi reperfusi menggunakan agen fibrinolitik, penghambat ADP yang dianjurkan adalah clopidogrel. Nah, kemudian berikan nitrogliserin atau nitrat, ya, Bang. Nah, ini untuk mengurangi nyeri dada. Jadi untuk nyeri dadanya diberikan nitrogliserin, bisa diulang maksimal 3 kali.
Jadi pertama berikan dulu nitrogliserin, lihat 5 menit nyeri dadanya berkurang apa enggak. Kalau enggak berkurang bisa diulang sebanyak 3 kali. Nah, kemudian kalau enggak berkurang juga berikan nitrogliserin intravena. Kemudian kalau misalnya enggak berkurang juga boleh dimasukkan morfin, boleh diganti dengan morfin. Oke, jadi nitrogliserin yang sering dipakai adalah kalau nggak ada nitrogliserin, maka kita bisa gunakan isosorbit dinitrat, ya, pengganti nitrogliserin, ya, ISDN sublingual. Nah, kemudian terapi reperfusi itu adalah terapi definitif. Tadi kan terapi awal aja sebenarnya, Bang. Ya, kalau misalnya belum ada terapi reperfusi, kita berikan terapi awal dulu. Oke, nah, atau kalau pasiennya memang dia ST depresi, maka terapi reperfusi ini tidak terlalu urgent, bisa kita lakukan terapi awal dulu. Tapi kalau ST elevasi, habis itu waktunya kejadiannya 2 jam yang lalu, masih di bawah 12 jam, maka kita harus jadwalkan reperfusi. Reperfusi ini apa? Reperfusi ini terbagi menjadi 2, ada yang IKP. IKP itu intervention, bukan, dia PCI. Bahasa Inggrisnya PCI, bahasa Indonesianya IKP, ya. Intrakutan, kalau bahasa Inggrisnya itu PCI ya, PCI, ya, percutaneous coronary intervention. Jadi kayak, ya, intinya pemasangan ring, ya, Bang. Ya. Oke. Nah, kalau itu yang pertama, pemasangan ring PCI atau IKP. Yang kedua, pakai obat-obatan, ya, farmakologis. Yang obat-obatan ini bisa diindikasikan untuk semua pasien yang timbul gejala, ya. Reperfusi ini diindikasikan untuk semua pasien yang gejalanya dalam 12 jam. Kalau gejala udah lebih dari 12 jam, nggak efektif lagi sebenarnya kita lakukan reperfusi. Oke, jadi intinya gini, dia ST elevasi yang menetap atau ada gambaran LBBB dalam 12 jam ini masih kejadiannya, maka bisa dilakukan reperfusi atau PCI, pakai PCI atau farmakologis. Oke. Nah, terapi reperfusi yang ini atau pemasangan ring diindikasikan apabila ada gejala klinis maupun EKG dan adanya iskemik yang sedang berlangsung, bahkan bila gejala ada lebih dari 12 jam yang lalu atau jika nyeri dan perubahan EKG tampak tersendat. Jadi ini yang paling baik dalam 12 jam dilakukan IKP. Dalam menentukan terapi reperfusi, tahap pertama adalah menentukan ada tidaknya rumah sakit sekitar yang memiliki fasilitas IKP. Jadi kan nggak semua ada fasilitas IKP. Jadi kalau nggak dapat kita fasilitas IKP, langsung pilih terapi fibrinolitik. Terapi fibrinolitik ini pakai RTPase dan pakai streptokinase. Oke. Nah, dan pastikan juga berarti dia kan sampai 12 jam kan? Iya, kalau misalnya, IKP itu misalnya nanti ada orang pasien nyeri dada gitu kan, dia masih di bawah 12 jam, tapi dari jarak tempat dia nyeri dada itu nggak ada lebih PCI. Jadi kita mesti harus fibrinolitik kan? Iya, Bang, fibrinolitik. Oke. Jadi perjalanan itu harus kurang lebih 2 jam. Kalau lebih dari 2 jam, maka pilihannya adalah fibrinolitik. Gitu ya, Bang. Oke, jadi pertama kejadiannya di bawah 12 jam, baru perjalanan dari tempat kita ke fasilitas IKP-nya kurang dari 2 jam. Oke. Sampai di sini, Bang, ada yang mau ditanya? Masih belum, Dek. Baru coba lihat nomor 2, Bang. Data 2. Data pertama udah siap, coba lihat data 2. Data 2-nya setelah diobservasi di UGD, nyeri dada membaik.
Pada anamnesis selanjutan didapatkan riwayat DM ada dan rutin mengkonsumsi metformin 3 kali 500 serta glimepiride 1 kali 2. Riwayat kolesterol tidak ada. Riwayat ayah pasien menderita penyakit jantung ada. Pada pemeriksaan jantung didapatkan TVJ positif 1, batas jantung kiri 2 cm lateral mid clavicula sinistra, bunyi jantung 1 dan 2 murni reguler. Tidak ditemukan hepatomegali maupun edema pada kedua tungkai. Pada lab didapatkan HbA1c-nya 7,5, kolesterol total naik sedikit 250, dengan LDL-nya tinggi 168, trigliseridnya naik sedikit 204, asam uratnya 6,8, creatinine clearance-nya 380 dengan CKMB 58, troponin T-nya 1,2. Pasien kemudian dipindahkan ke ICCU. 2 jam kemudian pasien tiba-tiba kejang dan tidak sadar. Pada PEMPIS, pasien apnu dan tidak teraba nadi pada monitor dan terlihat EKG gambar di bawah ini. Tuliskanlah masalah dan pengkajiannya. Kalau kita lihat di sini, pasien kan memang ada riwayat DM dan sudah makan OAD, ya kan? Baru ini riwayat penyakit jantung pada keluarga. Baru di sini inilah dislipidemia, ya kan, Dek? Habis itu asam urat aman kan? Asam uratnya aman, ya kan? 6,8 atau di atas 6,5 ya? Bagus kan? 6,8 masih bagus kan? Masih, Bang. Masih kan? Baru inilah memang tinggi, CKMB-nya tinggi, troponin T-nya pun tinggi, ya kan? Berarti memang ST elevasi ya, Dek ya. Trigliserida sedikit meningkat ya, Bang. Iya, dislipidemi kan, Dek. Baru di sini pasien apnu, Dek, penurunan kesadaran. Berarti dia ada masalah penurunan kesadaran dan ada gambaran kayak gini. Ini lebih ke VF ya, Dek ya. Ya, ini dia VT polimorfik dia, Bang. Oh, VT poli jadinya. Ya, nanti Fikri lihatkan di mana VT polimorfik. VT polimorfik. Baru dia nggak ada nadi. Berarti harus berarti henti kardiak arrest dia nih. Berarti kan udah nggak stabil, ya kan, Dek? Udah paha ternyaman, guys, ya kan? Itu dia. Ini kan kalau udah tidak ada nadi, kita nggak masukkan lagi ke tachyarrhythmia, Bang. Masuk ke algoritma cardiac arrest jadinya. Kalau dia nggak ada nadi. Nah, jadi kita nggak akan lihat lagi paha ternyaman guys-nya. Kita langsung algoritma. Berarti nggak kita masukkan lagi ke ini ya, Dek, ke kardioversi atau devib ya? Devib nanti pasiennya, Bang. Kita devib. Tetap kita devib, tapi masuk algoritma cardiac arrest di sini, Bang. Algoritma cardiac arrest itu gini. Jadi pertama, cek responsif. Pastikan udah kita cek, Pak nggak bangun dia, nadinya nggak ada, apnu juga. Ya, kita cek nadi karotisnya tidak ada, maka kita langsung panggil pertolongan siapapun yang ada di sana dan ambil AED. AED itu ada nanti digantung gitu kan, Bang. Itu AED itu bisa melakukan defibrilasi nanti dia AED ini. Maka kalau udah ada AED terpasang di dadanya, langsung kita lakukan defibrilasi. Kita lihat apakah dia ada pulsasi, ya. Kalau setelah dilakukan defibrilasi, nanti kita CPR, nanti ada caranya bagaimana melakukan defibrilasinya dan PCR-nya. Setelah kita lakukan defibrilasi dan PCR, kita lihat ada nadi apa enggak. Kalau ada nadi, berarti pasien sudah kembali, langsung lakukan rescue breathing. Jadi melakukan nanti ada posisi tertentu supaya dia rescue breathing, artinya kita usahakan pernafasannya itu optimal. Jadi dia harus bernafas 5-6 kali dalam 12 menit.
5 sampai 6 second itu gini. Dia harus bernafas setiap 5 sampai 6 detik. Jadi setiap 5 detik satu pernafasan. Oke, jadi totalnya dalam 1 menit itu bisa 10 sampai 12 kali pernafasan. Tapi kalau dia tetap tidak ada nadi, maka kita harus lanjutkan CPR. Nah, cara CPR-nya begini, Bang. Ini algoritma CPR. Jadi kalau udah ada cardiac arrest, kita langsung aktifkan respon emergency, langsung start CPR saat itu juga. Baru kalau udah terpasang monitoring, EKG udah terpasang, lihat bagaimana ritmenya, ritme EKG-nya. Ada ritme EKG yang harus kita lakukan shock atau lakukan defibrilasi. Ada yang tidak perlu kita lakukan defibrilasi. Kalau gambarannya VF, ventricle fibrilasi, atau PVT, ventricle tachycardia polymorphic, maka ini harus dilakukan defibrilasi. Pasiennya tadi adalah ventricle tachycardia polymorphic, maka harus kita lakukan defibrilasi. Oke, bentar ya Bang. Nah, jadi pasiennya harus kita lakukan defibrilasi. Setelah didefibrilasi, kita langsung CPR. Habis defibrilasi langsung CPR. Kemudian CPR selama 2 menit, nanti lakukan pemasangan infus ya Bang. Lakukan pemasangan infus dan lain-lain. Fungsi infus itu nanti untuk memasukkan epinefrin. Ya, masukkan epinefrin sebanyak, awalnya epinefrin itu kita berikan 300 mg. Oke, jadi setelah dilakukan epinefrin, tengok ritmenya. Apakah dia masih ritme yang sama, masih VF atau PVT? Kalau masih ada ritme yang itu, maka kita harus lakukan defibrilasi. Kita defib lagi pasiennya. Oke, setelah kita defib, kita CPR lagi, kemudian kita masukkan amiodaron. Ya, masukkan amiodaron. Nanti dosis amiodaron itu ada di sini, Bang. Amiodaronnya 150 mg. Epinefrinnya 1 mg. Sorry, salah, Bang. Amiodaronnya yang 300. Epinefrin pertama 1 mg, amiodaronnya 300 mg. Oke. Setelah itu balik ke atas lagi, setelah berikan amiodaron tetap dilihat lagi apakah udah ada perubahan gelombang EKG. Kalau gelombang EKG-nya masih menunjukkan EKG gelombang yang untuk di shock, contohnya PVT atau VF, maka shock lagi, diberikan defibrilasi lagi, masukkan epinefrin dan CPR. Oke, jadi epinefrin yang kedua tetap 1 mg. Oke. Kemudian lihat lagi ritmenya. Kalau masih ritme yang VF atau PVT, maka kita defib lagi, masukkan amiodaron kedua 150 mg. Kemudian lihat lagi, balik ke atas lagi. Oke, setelah dilihat lagi bagaimana gambaran EKG-nya, masih gambaran EKG shock rhythm. Kalau masih shockable, di shock lagi pakai epinefrin yang ketiga. Oke, epinefrin diulang 3 kali, amiodaron diulang sekali. Oke. Amiodaron diulang 2 kali. Oke, jadi nanti rangkumannya lebih enak baca di sini, Bang. Ya, Oke, buat rangkumannya kayak gini. Jadi kalau dia gelombangnya gelombang VF atau VTP, lakukan defib RJP dulu. Habis itu lakukan defib RJP tambah epinefrin. Apakah masih shockable? Masih shockable juga. Di shock lagi, di defib lagi, tambah RJP tambah amiodaron. Masih juga seperti itu gelombangnya, kita masukkan epinefrin yang kedua. Masih juga seperti itu gelombangnya, masukkan amiodaron. Amiodaron yang kedua adalah 150 mg. Masih juga kemudian masukkan epinefrin. Jadi epinefrin 3 kali, amiodaron 2 kali. Masih juga gelombangnya seperti itu, maka kita lepas obatnya, hanya dilakukan defib RJP saja. Sampai nanti kita nyatakan stop. Biasanya stop itu sampai 5 siklus.
Tapi kalau misalnya gelombangnya gelombang unshockable, Bang, gelombang yang tidak di-shock, contohnya gelombang asistol, gelombang PEA, maka lakukan RJP tambah epinefrin saja tanpa didefibrilasi, Bang. Defibrilasi nggak usah. Jadi gelombang asistol dan PEA itu nggak usah di defibrilasi, hanya RJP-EPI. Habis itu diselang-seling RJP aja, masih juga belum sadar RJP-EPI lagi, masih juga belum sadar RJP aja, masih belum sadar EPI lagi. Jadi kesimpulannya EPI itu hanya 3 kali diulang. Kalau udah 3 kali, iya 3 kali epinefrin diulang nggak sadar juga, maka kita RJP saja sampai stop. Oke, gelombang pasien tadi kan hampir mirip dengan seperti ini ya, Bang. Jadi VTP itu dia kalau cara gampangnya, enaknya lihatnya, dia naik turun gunung. Ada gelombang yang pendek, kemudian nanti ada gelombang yang tinggi, kemudian nanti pendek lagi. Jadi dia seperti kumparan per. Naik, turun, naik, turun. Nah, itu VTP. Ya, jadi biasanya nanti nadinya itu 150 sampai 250 kali per menit. Oke. Nah, kemudian ventricle kompleksnya, kompleks ventrikelnya itu biasanya dia bervariasi. Ya, jadi mirip ya gambarannya dengan yang EKG yang di atas tadi ya, Bang. Naik turun seperti kumparan per. Oke. Ada yang mau ditanya, Bang, sampai di sini? Masih belum, Dik. Oke. Jadi untuk kualitas CPR itu, nah ini nanti mungkin mau ditanya juga ya. Kita harus menekan dada sampai 5 sampai 6 cm kedalamannya. Setara dengan 2 sampai 2,4 inci. Dan kecepatan dari CPR itu 100 sampai 120 bpm. Oke. Minimalisasi interupsi, jadi jangan banyak interupsi. Jadi maksudnya kita lagi CPR jangan banyak berhenti. Sebisa mungkin lanjut terus. CPR itu dilakukan 30 kali pompa, 2 kali ventilasi. Jadi setelah 30 kita hitung 30 kali pompa, nanti setelah 30 2 kali ventilasi. Oke? Kemudian bisa juga kita lakukan pemasangan kapnografi. Kapnografi ini untuk melihat tekanan parsial CO2. Oke? Nah, kalau nanti dari tekanan parsial CO2-nya di bawah 10 mmHg, berarti kualitas CPR kita belum bagus. Jadi kita perbaiki cara CPR kita. Berarti mungkin kedalaman dari CPR masih belum terlalu dalam. Oke, kemudian shockable tadi, Bang, defibrilasi tadi yang kita berikan. Kalau kita berikan yang monofasik itu tekanannya 360 joule. Kalau yang bifasik dimulai dari 120 joule dulu, baru nanti dinaikkan sampai 200 joule. Jadi ini kadang mau ditanya juga mungkin, Bang. Monofasik berapa joule? 360 joule. Kalau bifasik 120 sampai 200 joule. Nah, kalau dia udah sadar spontan, tandanya adalah nadinya kembali, tekanan darahnya ada, yang muncul lagi, kemudian PCO-nya tadi, kadar CO2-nya di atas 40 ini ya, tekanan parsial CO2-nya di atas sama dengan 40 mmHg, dan nanti udah ada lagi nadinya, ya, tekanan arterinya sudah muncul kembali. Nah, oke, ini nanti cara bisa juga kita lakukan pemasangan intubasi ya, Bang. Intubasi kita lakukan, dan ketika pemasangan intubasi itu bisa kita berikan nanti 10 kali pernapasan pada saat RJP. Nah, ini dia ya, Bang. Obat-obatnya tadi bisa kita pakai epinefrin 1 mg ya. Ini digunakan 3 sampai 5 menit. Ya, tiap 3 sampai 5 menit. Amiodaron 100 mg di first dose, second dose-nya 150 mg. Oke. Kemudian bisa juga digunakan lidocaine. Ya, lidocaine bisa juga digunakan. Tapi lebih sering kita gunakan epinefrin sama amiodaron.
Nah, kemudian identifikasi kemungkinan penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan cardiac arrest yang berulang. Contohnya, cek koreksi kaliumnya, apakah hipo atau hiperkalemi, karena nanti bisa menyebabkan cardiac arrest yang berulang. Kemudian lihat ada tidaknya trombosis, ada tidaknya tamponade jantung, ada tidaknya hipoglikemi. Ini bisa menyebabkan cardiac arrest yang berulang. Oke. Nah, ini beberapa rangkuman dosis obat ya, Bang. Nah, karena dia tadi VTP, ventricle tachycardia polymorphic. Obatnya kalau VTP itu nama lainnya Torsade de Pointes ya, Bang. Ya, VTP Torsade point. VT polymorphic itu ada dua jenis, ada yang Torsade Pointes, ada VTP biasa. VTP biasa itu ya kayak yang kita lihat kemarin. Gambarannya ada dua, gelombangnya ada dua pattern atau dua pola. Kasus kita tadi Torsade Pointes, ya, lupa Fikri bilang. Tadi kasus kita adalah Torsade Pointes. Lihat Torsade Pointesnya tanpa nadi atau dengan nadi. Kalau Torsade Pointesnya tanpa nadi, yang kayak kasus kita ini, kita kasih MgSO4 ya, Bang, magnesium sulfat obatnya nanti. Ya, diberikan 1 sampai 2 gram, diencerkan di dalam 10 ml dextrose 5%. Ya, D5W. Oke. Sampai di sini, Bang, ada yang mau ditanya? Masih belum. Ini pada dasarnya sama kayak kemarin ya, Dek, ya, tata laksananya ya. Sebagian besar. Tapi cuma tadi henti jantung ya, Dek, ya. Ya, Bang. Nah, oke. Habis itu kita lihat yang data ketiga. Gimana dia, Bang, data ketiga? Setelah dilakukan penanganan, nadi mulai teraba. Pasien kemudian dipasangkan ventilator dan dimonitor ketat. 3 hari kemudian pasien demam. Banyak ditemukan lendir. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 100/60, nadi cepat, respiratori rate cepat, suhunya demam, dan rongki nyaring pada kedua lapangan paru. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan leukosit 21.000, HB-nya 12.000 dengan platelet 140.000. Dari radiologi terdapat seperti ini di bawah. Tuliskan interpretasi radiologi fototorak di atas. Nah, ini kembali kepada A, B, C, D, E, F, G, H ya kan, Dek? Pertama kita identifikasi umum lah. Pastikan adanya identitas, ya kan? Nama, FM, baru marker marker filmnya, ref live atau PA atau AP. Baru kita lihat kualitas fotonya layak baca apa tidak, ya kan? Baru dari RW kita lihat trakeanya apakah medial, apakah terdorong, apakah tertarik, ya kan? Dari sini kita lihat di sini RW-nya bagus, ya. Baru maksudnya RW-nya trakea medial. Baru kita lihat B breathing ya, Dek, ya. B breathingnya kayaknya ini diafragmanya nggak nampak, Abang Adik. Diafragmanya ya, karena udah banyak sekali itu, Bang, infiltratnya. Jadi tertutup. B-nya apa nih, Dek? Breathingnya, Dek? Kalau breathingnya apalah kita buat nih B-nya? Breathing untuk fototoraksnya, Bang. Nah, ya udah, kalau misalnya nggak bisa dinilai, sulit dinilai aja buat Bang. Apa? Kalau sulit dinilai, nanti Abang bilang sulit dinilai aja. Sulit dinilai ya, oke. Kalau C, kardiak, kalau kardiak Abang rasa masih dalam batas normal ini CTR-nya, Dek. Ya kan? Kalau D, baru diafragmanya pun sulit dinilai, tapi kedua sudut
Costophrenicus tajam, lancip, baru Edge of Field ya. Edge of Field ini ada dapat nampak kayak infiltrat ya, Dek. Iya, Bang. Infiltrat, baru F apa ya? A B C D E F. F-nya apa ya? F apa, Pik? F-nya, kalau F Field. itu nggak wajib ada, Bang. Nggak wajib ada. Oh, Jarang ada dia, Bang. baru FGG, gastric bubble-nya nggak ada. Hilarnya di sini nggak ada sih, nggak ada peningkatan corakan hilus kayaknya. Tapi ini Ya. parunya ini infiltrat semua tuh, Dek. Apa ini? Pneumonia. Ya, dia pneumonia dia kan, Bang. Dia pneumonia karena pemakaian ventilator. Mungkin bisa PAP ya kan? Ya, jadi ini dia pembahasannya. Kan yang ditanya sudah diinterpretasi tadi radiologisnya, masalah dan pengkajian tambahan pada pasien tersebut, dan tata laksana lanjutan. Nah, jadi untuk pneumonia di sini. Lihat di sini. Bagus sekali soalnya ya, kena 3 divisi nih jadi kan, Dek. tiga Jantung, penyakit. paru, sama apa lagi satu lagi? Pertama tadi apa masalahnya? Pertama masih STEMI, jantung juga. Oh iya. Oke. Nah, jadi di sini kita lihat pneumonia kan banyak klasifikasinya. Di sini pasiennya masuk ke pneumonia karena ventilator yang berhubungan dengan pneumonia. Kita tegakkan jika dia sudah memasang ventilator itu lebih dari sama dengan 2 hari, ya Bang. 2 hari sampai 3 hari baru kita tegakkan dia sebagai VAP. Nah, langsung lihat tata laksananya. Nah, jadi di sini faktor risiko terjadinya pneumonia. Jadi VAP itu masuk ke dalam pneumonia nosokomia. Ya. Ada yang faktor risiko pneumonia nosokomial itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Oke. Yang kedua, faktor risiko pada pasien kritis. Pada pasien kritis menggunakan ventilasi mekanik lebih dari 48 jam, lamanya dirawat di ICU. Oke. Jadi obatnya ini dia, Bang, untuk pneumonia. Nah, biasanya pneumonia karena VAP itu penyebabnya bermacam-macam memang kan, Bang. Ya. Jadi ini penyebab pneumonia pada faktor risiko faktor risiko mikroorganisme pada pneumonia nosokomia. Staphylococcus aureus itu penyebab untuk orang yang koma, faktor risiko koma. Ya, penggunaan ventilator itu lebih sering disebabkan karena Pseudomonas. Nah, jadi Pseudomonas. Pseudomonas paling sering. Aeruginosa. Untuk menegakkan dia VAP bisa kita lakukan penghitungan scoring CPIS namanya, ya. Jadi dinilai dari suhunya, berapa leukositnya, berapa PaO2-nya, dan berapa ronsen toraksnya. Oke. Nah, dan bagaimana ronsen toraksnya? Kalau ronsen toraks tadi kan udah terjadi infiltrat diffuse dia, Bang, infiltrat diffuse. Berarti poinnya 1 kayak gitu ya, Bang. Leukositnya berapa nanti dihitung poinnya. Nah, kemudian kalau CIPS-nya di atas 6, kemungkinan dia pneumonia ventilator. Maka kita berikan antibiotik selama 10-21 hari. Tapi kalau tidak sampai di atas 6, berarti berikan ciprofloxacin IV selama 3 hari aja udah cukup. Nanti dievaluasi lagi, ya. Kalau misalnya dievaluasi, kalau udah membaik maka stop ciprofloxacin. Abang mau nanya, Dek. Iya, Bang. Ini kan kalau seandainya tidak, ya kan, tidak kita kasih ciprofloxacin IV selama 3 hari. Ada kata-kata di situ evaluasi 3 hari berikutnya cepis.
Cepis itu kan berarti harus kita foto lagi, berarti harus kita Iya. ulang foto lagi. Mm-mm. Kita ulang foto, kita ulang cek darah, kita ulang semuanya itulah ya. Mm-mm. Oh, ya udah oke. Tapi kalau seandainya enggak, berarti udah sembuh lah dia. Stop. Kalau iya, Udah stop. berarti mas terapi saja pneumonia, nggak usah VAP lagi ya. Iya bang. Terapi pneumonia biasa aja kita berikan. Nah di sini nanti dia bang, Oh, terapi pneumonia biasa. Yang tabel kemarin materi kita kan ada terapi pneumonia khusus iya, untuk Dek. rawat inap, rawat jalan. Nah, terapi pneumonia biasa. Oke. Tapi kalau khusus VAP, nah, terapinya ini bang. Pertahankan oksigen sampai saturasinya itu antara 95 sampai 96%. Oke. Kalau saturasinya di bawah 95, maka kita terapi oksigen, diteruskan terapi oksigen. Kemudian kita humidifikasi nebul. Jadi kita lakukan nebulizer untuk pengenceran dahak. Ya, bisa disertai dengan bronkodilator bila ada bronkospasm. Jadi nebulnya ini untuk mengencerkan dahak bisa pakai NaCl tambah bisolvon kayak gitu kan Bang. Jadi untuk rangsangan atau NaCl tok juga boleh untuk rangsangan pengenceran dahak. Kemudian fisioterapi dada untuk mengeluarkan dahak. Jadi pasiennya ini sering tidak mampu mengeluarkan dahak, jadi harus dilatih pakai fisioterapi. Kemudian pengaturan cairan, ya pengaturan cairan, berikan kortikosteroid untuk pasien yang sepsis berat. Kemudian kalau misalnya TDS-nya di bawah 70, perlu kita berikan inotropik. Contohnya dobutamin bisa atau dopamin juga bisa. Nah, untuk ventilasi mekanik dan indikasi intubasi dan ventilator jika hipoksemia persisten meskipun telah diberikan O2 100%. Jadi udah kita kasih oksigen tapi tetap di bawah 95% oksigennya, maka perlu diberikan ventilator. Atau gagal napas, ada tanda-tanda ARDS dengan peningkatan PCO2 ya. Kemudian kalau ada emphysema kita lakukan drainase. Kalau ada gagal napas ya berikan nutrisi kalori yang cukup terutama lemak 50% hingga dapat dihindari produksi CO2 yang berlebihan. Karena pemberian protein yang terlalu banyak itu akan meningkatkan hasil metabolismenya, akan menyebabkan karbohidrat dan protein akan menyebabkan hasil metabolisme CO2 yang meningkat. Jadi nanti CO2-nya makin meningkat ya. Oke, sampai di sini Bang ada yang mau ditanya? Masih belum, Dek. Jadi kira-kira itulah pembahasan kita pada hari ini. Ada 3 penyakit Bang yang bisa kita bahas hari ini. Oke, ujiannya kapan Bang? 11 Juli, Dek. Oh, tanggal 11 ya. Habis lebaran ya Bang? Iya. Di USU Bang? Pengujinya datang ke Medan, Dek. Oh. Satu ada dari nasional, satu dari lokal, Dek. Oh iya. Sip. Mudah-mudahan lulus ya Bang. Amin, doakan ya, Dek. Oke Bang, siap Bang. Ada satu lagi nih nanti kita bahas. Kayak mana? Kapan bisanya? Satu lagi. Ada tentang ini, ada dari mana ya? Dari Bandung ya? Bandung apa dari mana? Bagus ini ngasih soalnya tentang geriatri, tapi geriatrinya ini komprehensif gitu, ada semuanya gitu. Bentar ya. Sabar ya, Dek. Soal yang tahun lalu ada bagus sih. Coba bentar ya. Ini coba Abang kirim sama kamu, coba kamu buka di apa? Di iPhone, di Telegram. Oh, Abang kirim pakai ini boleh lah ya, pakai WA ya. Boleh Bang, boleh. WA Abang kirim tuh. Sampai karena kita geria ada di WA Dek. Nanti minta uploadnya ya sama rekamannya ya. Oke Bang. Bisa buka WA-nya. Coba buka WA kamu.